Umat sekalian, hari ini Sabtu Prapaskah yang keempat, minggu depan yang kelima, kemudian Minggu Palma. Injil benar-benar mengarahkan pikiran kita bahwa Yesus luar biasa. Bahkan dengan segala perbuatan baiknya dia diancam. Mengapa demikian? Karena orang pada zamannya melihat Yesus sebagai manusia yang tanda kutip merupakan saingan berat. Kenapa saingan? Karena orang Yahudi, kaum Farisi, mereka orang-orang yang dipilih untuk jadi pengajar, orang yang studi, dianggap orang yang pintar. Tapi ternyata dengan kehadiran Yesus mereka tidak ada apa-apanya, sehingga umat pada zamannya lebih mendengarkan Yesus, sehingga orang-orang Farisi merasa dibuang. Oleh karena itu dengan kekuatan politiknya, ekonominya, mereka menggalang dukungan, menghasut, menyebarkan fitnah. Namun ternyata Yesus tahu semua itu, karena dia bukan hanya manusia tapi Allah manusia. Ini yang kita mesti pegang, Bapak sekalian. Kerap kali kalau lingkungan ada orang yang punya kemampuan, dirigen yang bagus, suara yang bagus, kerap kali yang punya suara yang mirip masih tersaingi. Padahal kalau kita berpikir di depan Yesus bahwa dalam karya gereja semakin banyak orang yang terlibat, maka gereja itu semakin hidup. Misalnya lingkungan Sicilia punya 18 dirigen, wih keren. Organis punya 8. Kita mesti memperbanyak orang yang terlibat. Kalau satu saja tidak ada pembanding. Perlu ada pembanding apapun. Mungkin kalian juga membandingkan saya dengan nomor lain, tidak apa-apa, memang wajar. Bandingkan, jangan bandingkan mukanya yang blacky, jangan. Bandingkan kemampuan kerjanya bagaimana. Nah, itu yang mesti dibandingkan. Kalau memang baik, katakan baik. Kalau buruk memang belok, Romo ini ada apa-apa belok kok. Dan saya senang dibanding-bandingkan. Tapi objektif begitu ya, membandingkan kemampuan bekerjanya bagaimana, kemampuan mencintai kebersihan bagaimana, itu yang baik. Kalau yang baik kita contoh, yang jelek-jelek kita buang. Kan begitu. Kadang-kadang kita kan kalau kita menyanyi suruh orang lain mendengarkan suara kita. Kadang kita punya suara agak cempreng atau fals. Coba jujur, saya baru jadi imam, saya nyanyi privasi, saya rekam, saya dengar. Kok cempreng suara saya nih? Ulang lagi. Kita mesti belajar begitu, autokritik. Jangan mesti paling tahu semuanya. Belajar sedikit, baca buku sedikit. Kalau kita liturgi, baca itu namanya rubrik. Yang ada tulisan merah itu, prepasi tugasnya imam, exulte tugasnya imam, kecuali imam suaranya subur, suara buruk, dia bisa mendelegasikan kepada umat yang lain. Tahu itu. Jangan nanti kalau pas malam Paskah, Jumat Agung, tahu bagaimana liturginya, karena saya belajar. Kita baca di buku itu ya, baca di ruah itu. Semoga kalau ada yang bagus, katakan kamu bagus. Saya memang suara saya agak jelek, tapi saya mau belajar, kan beda kan. Yo bango, boy, saingan rago nih, kalah rago jangan. Apa sih? Misalnya kalau ada kur yang bagus, kurnya bagus. Jangan, coba denger nyak luang kur nih, nyak kedean ras nih. Ini Lucifer ini. Saya tahu itu, ada banyak yang begitu di mana-mana, kecuali di Pelasari ya. Kalau kur ini yang tampil, yang lain, dengarkan. Nanti begitu dia kan kalau jelek, kalau bagus dia diam. Tapi kalau jelek dia akan wartakan sampai di kuburan. Semoga kita tidak seperti orang-orang Farisi yang melihat kalau yang baik kita ikuti, yang tidak baik kita tinggalkan. Hanya dengan demikian kemudian masa Prapaskah menjadi masa untuk memurnikan hati kita. Semoga semakin banyak orang yang berbuat baik sehingga gereja Palasari ini penuh dengan karya Allah, penuh dengan sumbangan, penuh dengan kerja bakti, dengan apa tuh kita bilang tuh aksi nyata itu. Misalnya besok Sabtu nih saya minta lapangan tuh jadi potong semua sehingga jadi bagus ya. Ini kan kayak banyak panjang tuh rumputnya. Mungkin setelah ini kita bahas aksi nyata, masing-masing lingkungan kirim 5 orang bawa mesin potong tuh 2 jam beres. Maka Tuhan dimuliakan dengan aksi nyata itu. Kita mohonkan keberanian ini dalam misa kita pada pagi ini. Amin.